Teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari 5 kingdom makhluk hidup, yaitu kingdom Protista. Di sini, kita akan membahas tentang pengertian, ciri umum, jenis dan contoh, dan juga peranannya. Teman-teman semua, tonton video ini sampai habis ya. Stay tune! Protista merupakan organisme eukariotik pertama yang paling sederhana. Protista termasuk dalam organisme eukariotik yang memiliki membran inti sel dengan bentuk tubuh yang sangat beragam dan cara hidup yang soliter maupun berkoloni. Ciri umum protista yaitu eukariotik, hidup di tanah lembab, di air seperti di sungai, sawah, dan endapan pasir. Terdapat protista autotrof dan heterotrof. Sebagian besar uniseluler, ada juga yang multiseluler. Reproduksi dapat terjadi secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan cara isogami, anisogami, serta oogami. Protista terbagi menjadi 3 subkingdom, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan yaitu ganggang, dan protista mirip jamur atau jamur lendir. Peranan dari protista. Protista dalam kehidupan manusia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Banyak anggota dari kingdom ini bersifat parasit baik bagi manusia maupun makhluk hidup lain. Peran merugikan dari protista. Yang pertama, Phytophthora infestans dapat menginfeksi tanaman kentang yang menyebabkan gagal panen. 2. Entamoeba histolica, Entamoeba coli, dan Entamoeba gymphalis dapat menyebabkan penyakit sekitar mulut dan pencernaan. 3. Chlorophyta dan Dinoflagellata mampu menyebabkan kematian ribuan ikan-ikan di danau atau sungai yang disebut alga bloom dan reptide. 4. Trypanosoma merupakan parasit pada hewan dan manusia yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika. 5. Plasmodium dapat menyebabkan penyakit malaria. Peran menguntungkan dari protista yang pertama, diatom sebagai bahan campuran penggosok dan campuran pasta gigi. 2. Chlorella sebagai makanan sumber protein tinggi dan vitamin. 3. Eucema sebagai bahan pembuatan agar-agar. 4. Paramecium sebagai indikator air tawar yang tercemar. Yang selanjutnya adalah protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini bisa disebut juga dengan protozoa. Protozoa memiliki ciri-ciri protista uniseluler, memakan partikel makanan, dapat bergerak bebas, tidak mempunyai dinding sel, dan beberapa merupakan spesies patogen. Nah, teman-teman tahu nggak protozoa itu biasa kita temukan di mana? Habitat dari protozoa ini adalah di perairan yang lembab, air laut, dan air tawar. Kemudian reproduksi. Reproduksi protozoa ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada aseksual dan ada seksual. Jika bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Jika reproduksi secara seksual, yaitu dengan penggabungan gamet yang berbeda jenis. Nah, jika kita bahas mengenai klasifikasi dari protozoa ini, dapat dibedakan menjadi 4 filum yang dapat dibedakan berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama ada Ciliata. Ciliata ini bergerak dengan silia. Ingat ya, bergerak dengan silia. Contohnya adalah Paramecium. Nah, selain digunakan sebagai alat gerak, silia ini juga bisa digunakan untuk menggiring makanannya ke mulut. Kemudian yang kedua adalah Rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu yang digunakan dengan cara menjulurkan. Contohnya adalah Entamoeba coli. Kemudian yang ketiga adalah Flagellata. Flagellata ini bergerak dengan bulu cambuk yang hidupnya secara heterotrof, yang tidak mempunyai cangkang. Contohnya adalah Giardia lambria. Kemudian yang terakhir adalah Sporozoa.
Sporozoa ini tidak mempunyai alat gerak, tidak memiliki cangkang, dan semuanya bersifat parasit. Contohnya adalah Plasmodium vivax. Kelompok yang masuk ke dalam protista mirip tumbuhan adalah kelompok makhluk hidup yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Dan yang masuk ke dalam kelompok protista mirip tumbuhan adalah alga. Kelompok protista ini atau alga bersifat uniseluler dan ada juga yang bersebanyak atau multiseluler. Alga besar 1 adalah kelompok yang paling sederhana dan umumnya hidup secara berkoloni. Sedangkan untuk alga multiseluler biasanya berbentuk filamen atau seperti benang. Reproduksi alga dilakukan dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui penggabungan bahan-bahan genetik dari individu yang dikenal dengan proses konjugasi, juga dengan pembentukan zigot secara isogami, anisogami, dan oogami. Dan reproduksi aseksualnya melalui pembelahan biner, pembentukan kuncup, dan pembentukan spora. Yang pertama ada Euclenophyta dengan ciri sebagai berikut. Kemudian ada Chlorophyta dengan ciri sebagai berikut. Kemudian ada Rhodophyta dengan ciri umum sebagai berikut. Kemudian juga ada kelompok lain seperti Pyrophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, dan juga Bacilliriophyta. Semua kelompok ini juga bersifat heterotrof. Pengertian protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Selain itu, protista mirip jamur merupakan anggota lama dari kingdom fungi. Jamur protista dipindahkan dari kingdom fungi karena cara reproduksi dan siklus hidup berbeda dengan kingdom fungi. Protista mirip jamur dikelompokkan dalam dua filum, yaitu jamur lendir Myxomycota dan jamur air Oomycota. Pertama, Myxomycota disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Ciri-ciri dari Myxomycota yaitu 1. Heterotrof, yang kedua aseluler, yang ketiga berpigmen kuning, jingga, atau warna terang lain. Yang keempat, alat gerak berupa pseudopodia atau flagellum. Myxomycota hidup pada dua fase, yaitu fase ameboid dan fase dewasa. Nah, Myxomycota ini pada fase dewasa bereproduksi secara aseksual atau seksual. Habitat Myxomycota yaitu biasanya di tempat lembab, basah seperti hutan atau sampah basah. Contohnya itu ada jamur lendir yang tidak bersekat dan jamur lendir yang bersekat. Yang kedua yaitu filum Oomycota atau jamur air, memiliki bentuk berbeda dengan jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat, tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Ciri-ciri dari Oomycota yang pertama itu heterotrof, yang kedua umumnya uniseluler, yang ketiga tersusun atas hifa senositik, yang keempat dinding sel tersusun atas selulosa namun tidak berkloroplas. Jamur air ini bereproduksi secara aseksual atau seksual. Kemudian habitatnya Oomycota berada dalam air, baik itu air tawar, kolam, danau, serta di tempat-tempat lembab. Berikut merupakan contoh dari jamur air.
Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi semakin paham tentang protista. Terima kasih dan see you!